Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda baik-baik saja bersama dengan keluarga Anda, dimanapun Anda berada, dengan Bung Ropan. Kita akan membahas pertandingan seru, pertandingan yang pasti menegangkan, yang akan terjadi pada nanti malam, itu mungkin jam 19.30, waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan melibatkan dua klub sekota yang punya rivalitas tinggi selama ini, antara Manchester Merah atau Manchester United akan berhadapan dengan Manchester Biru atau Manchester City. Duel ini akan berlangsung di Theatre of Dreams, markasnya bagi Manchester United, atau di Old Trafford. Laga yang menentukan baik bagi MU maupun bagi City dalam bagaimana mereka bisa terus naik ke atas ya di klasemen, karena dua-duanya sekarang ada di zona Champions. Terutama bagi MU yang sedang bagus-bagusnya dalam tren positif. MU kalau bisa menang, mereka akan melampaui Newcastle, karena posisi MU dengan Newcastle sekarang 35 poin sama. Dan MU punya lebih sedikit pertandingan. Ini punya peluang bagi MU memang. Dan sekarang 4 poin mereka di belakang City. Kalau mereka menang tinggal terpaut 1 poin. Dan ini menjadi seru persaingan antara dua klub di kota Manchester ini. Bagi City, mereka juga harus menang. Karena sekarang 5 poin di belakang Arsenal. Jika mereka menang, pasti mereka akan memangkas ini menjadi tinggal 2 poin. Sambil menunggu Arsenal akan bertarung nantinya pada besok. Itu menghadapi Spurs. Ini juga terlibat dalam duel derby London yang seru. Karena Arsenal harus menang. Kalau menang dan kemudian berharap City terjungkal dari MU, mereka akan unggul 8 poin di atas City. Dan bagi Pep tentunya bagaimana menginginkan Spurs bisa menghadang Arsenal. Karena jika Spurs menang melawan Arsenal dan mereka menang melawan MU, kan ini akan jauh lebih bagus yang saya bilang tadi. Dengan hanya selisih itu mungkin tinggal 2 poin. Sehingga ramai dalam persaingan memburu gelar juara. Jadi menarik untuk kita tunggu bagaimana persaingan yang ada di posisi 4 besar ini. Karena juga kalau bicara dengan Spurs, mereka yang sekarang berada di peringkat kelima, Spurs itu ingin menang sehingga mereka bisa bersaing juga untuk masuk ke zona Champions. Walaupun di sana ada Arsenal dan Newcastle yang sedang bagus, tetapi Spurs ingin untuk bisa bersaing di sana. Sehingga ramelah dalam pertarungan untuk masuk ke Liga Champions. Satu klub lagi yang menjadi kuda hitam adalah Fulham. Fulham ini kemarin tuh hari Jumat itu mengalahkan The Blues Chelsea dalam duel juga di kota London ini. Dan menjadi kekalahan ke-7 bagi Chelsea. Semakin sulit, semakin terpojok bagi pelatih mereka Graham Potter dengan 7 kekalahan ini. Menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Harapan-harapan itu ketika dia datang di awal yang bisa mengubah bagaimana performa Chelsea setelah pemecatan Thomas Tuchel. Ternyata cuma di awal-awal bagus, tapi kesininya itu anjlok. Bahkan sekarang di peringkat ke-10 semakin sulit. Dan saya rasa musim ini musim yang buruk buat mereka. Tidak mungkin mereka akan masuk di posisi 4 besar. Kalau melihat bagaimana pergerakan antara MU, Newcastle, ya termasuk dengan Spurs, juga dengan Fulham. Ada Liverpool juga yang sedang memburu naik ke atas. Jadi syukur-syukur bagi Chelsea itu untuk bisa masuk di Liga Eropa aja udah bagus buat mereka, karena mereka berada di posisi ke-10. Di atas mereka masih ada Brentford, masih ada Brighton. Jadi memang persaingan yang sulit bagi Potter. Mereka juga tersisih di Piala Liga. Ya ini berbahaya juga, Piala FA juga. Mereka terjungkal, tinggal berharap di Liga Champions. Ini pun sulit kalau bicara di Liga Champions dengan performa mereka seperti ini. Jadi siap-siap bisa saja bagi Potter ini ada pemecatan. Ya kalau di zaman Abramovich kan pasti langsung dipecat ini kalau posisi seperti ini. Tapi kan sekarang dibolehi. Kita tunggu apakah diberi kesempatan atau ada pemecatan. Karena pemecatan kalaupun terjadi ini bisa saja Mauricio Pochettino akan masuk. Nah, dan kalau bicara dengan Fulham, ini tim yang sulit diprediksi memang. Ya, ketika mereka sekarang berada di peringkat ke-6, siapapun mereka bisa kalahkan. Dan harus berhati-hati ketika harus menghadapi Fulham ya, yang sudah meramaikan posisi di Big Six saat ini. Nah, kita kembali ke duel antara MU dan City. Nah, pasti kalau bicara dari pertandingan ini, Erik ten Hag sebagai pelatih tentunya akan memainkan starting 11 terbaik. Karena mereka mengincar 3 poin. Kalau bicara dengan starting 11 terbaik, De Gea di bawah Mistar.
di belakang ini yang kita akan tunggu. Apakah Wan-Bissaka akan tampil di kanan atau Diego Dalot? Akhir-akhir ini Wan-Bissaka yang dimainkan. Oke, kita taruh Wan-Bissaka di sana. Di kiri mereka punya Tyrell Malacia sebenarnya. Luke Shaw dalam beberapa pertandingan termasuk lawan Forest, lawan Wolves itu masuk ke dalam, bermain di bek tengah. Dan saya pikir oke ya. Gawang De Gea clean sheet. Tapi sekarang jika Varane masuk dan juga Lisandro Martinez ada di sana, ini duet terbaik yang ada sejauh ini di MU, pasti Luke Shaw akan bergeser bermain di kiri. Ini juga bagus dengan Luke Shaw di kiri, misalnya Wan-Bissaka di kanan, dan kemudian ada Lisandro Martinez bersama dengan Rafael Varane, kan ini kuat dianggap. Nah, bagi Ten Hag dia akan bermain dengan formasi 4-2-3-1. Dua double pivotnya akan digalang secara bersamaan Christian Eriksen bersama dengan Casemiro. Casemiro juga sedang bagus-bagusnya saat ini, sudah menyatu dengan Klopp dengan permainan di MU. Nah, di depannya itu ada Anthony di kanan, di kirinya Rashford. Kemudian di tengah Bruno Fernandes dan penyerang mereka pasti Martial. Kita menunggu memang dan melihat apakah Weghorst yang sudah didatangkan dalam masa peminjaman dari Burnley dan kemudian ada Besiktas dan sekarang sudah ditebus oleh MU sehingga dia sudah bisa memakai kostum MU akan dimainkan dari awal. Tapi mereka masih punya Anthony Martial yang saya pikir bisa ditampilkan. Kalau Weghorst sudah urus semua dokumen dia selesai karena diupayakan sampai dengan Jumat kemarin biar dia bisa tampil dalam derby Manchester pada Sabtu ini. Dan kita akan lihat nantinya debut awal dari Weghorst kalau semuanya berlangsung dengan baik dan dia bisa aja masuk di babak kedua. Tapi kalau tidak, dia belum bisa main, ya Anthony Martial. Ini juga suatu hal yang sangat bagus, terutama juga dengan keberadaan dari Marcus Rashford yang dalam 6 laga terakhir ya, pasca Piala Dunia selalu bisa mencetak gol. Ada 7 gol saat ini yang dia buat dengan 3 assist. Menarik untuk kita lihat pergerakan dari Marcus Rashford di lini serang MU. Kemudian dia akan bertarung untuk bisa membuktikan ketajaman dengan predator, monster dari City, Erling Haaland, yang sejauh ini juga sudah membuat 21 gol. Haaland menjadi pencetak gol tercepat ya. Ketika dia baru dalam 14 pekan sudah membuat di atas 20 gol, sudah 20 gol. Memecahkan Kevin Phillips ya yang sebelum ini memegang rekor itu. Dan dia bukan tidak mungkin akan bisa melampaui pencapaian dari Mohamed Salah yang sudah membuat 32 gol dalam satu musim kompetisi. Dan dia hanya butuh 11 gol lagi untuk bisa menyamai itu, bahkan bisa lebih kalau melihat pergerakan dia yang sangat cepat ya bersama dengan City, dan dia akan berada di garis depan untuk membuktikan ketajaman serangan bagi City. Dan ini menarik, kita akan nantikan. Nah, kalau bicara dengan starting 11 dari Pep Guardiola, saya rasa Pep akan bermain dengan 4-3-3. Ederson Moraes ada di bawah Mistar. Kemudian di kanan itu kita tidak tahu apakah Cancelo akan dimainkan lebih awal. Mereka juga masih punya Kyle Walker di sana. Di kiri bisa Nathan Ake yang bergerak dari posisi ini. Nah, 2 bek tengah mereka itu bisa dimainkan oleh Akanji dan Aymeric Laporte yang ada di sana. Ya. Kemudian bermain dengan 3 gelandang. Bisa Ilkay Gundogan, Rodri, dan Kevin De Bruyne. Walaupun mereka punya Bernardo Silva, bisa saja ini terjadi, tapi ini yang saya pilih. Kemudian di depan, di lini serang, pasti satunya adalah Erling Haaland. Di kanan ada Riyad Mahrez, dan di kiri ada Jack Grealish. Dengan kemungkinan lain ya bisa ada Phil Foden yang akan masuk, Julian Alvarez juga bisa masuk di babak kedua, Charlton Palmer yang juga bisa main, Bernardo Silva. Tapi ini starting 11 yang menurut saya bisa ditampilkan oleh Pep Guardiola. Pep Guardiola agak was-was, memang agak ketar-ketir kalau melihat penampilan MU yang sedang bagus saat ini ya, untuk apalagi mereka akan bermain tandang, meskipun dalam beberapa musim terakhir mereka selalu baik saat tandang ke Old Trafford, selalu bisa mencapai menghasilkan kemenangan. Ya paling tidak dalam 3 pertandingan terakhir melibatkan 2 klub ini, City selalu menang. Bahkan City itu bisa mencetak 12 gol dalam 3 pertandingan terakhir dan kemasukan 4. Karena kita tahu bersama memang dalam pertandingan pertama di Etihad itu City bisa menang dengan 6-3 dan 3 gol diantaranya dilesakan oleh Erling Haaland. Dalam pertandingan ini pasti MU akan termotivasi untuk bagaimana menghentikan City di saat mereka sedang dalam tren positif.
dan mereka ingin memenangkan laga melawan City. Karena hanya dengan kemenangan yang membuat mereka sekarang berada dalam persaingan, bukan saja memburu City ya atau memburu Arsenal, tapi mereka punya peluang untuk bisa menjadi juara di Liga Premier Inggris yang sejauh ini belum mereka dapatkan setelah terakhir kali Sir Alex Ferguson itu memberikan trofi di 2013 kalau nggak salah. Mereka kan setelah Sir Alex Ferguson mundur, tidak ada satupun pelatih yang bisa mempersembahkan juara di Liga Premier Inggris. Walaupun sudah berganti-ganti pelatih di sana bagi MU. Dengan David Moyes muncul, ada Louis van Gaal yang juga ikut di sana, ada Jose Mourinho yang datang, ya, Ole Gunnar Solskjaer yang muncul, yang kemudian ada Ralf Rangnick juga masuk sebagai caretaker, tidak bisa membuahkan hasil apapun sampai Erik ten Hag datang dan segalanya berubah. Di awal-awal agak terseok-seok, tapi belakangan mereka terus bisa melaju ya dengan tren positif, apalagi sejak masuk di Boxing Day kesininya sampai di 2023. Semoga MU tetap konsisten bermain. Tapi kalau mereka sampai kalah, nah ini juga ya bisa ada tekanan dari bawah dengan Spurs. Kalau Spurs menang dari Arsenal kan semakin ramai untuk bisa berada di posisi 4 besar. Makanya kita akan lihat nantinya. Ini pasti kalau bermain dua-dua, bermain terbuka ya untuk jual beli serangan, ini golnya di atas 1, di atas 2 pasti. Karena kan terakhir bahkan ada 9 gol yang terjadi di pertandingan terakhir kedua tim yang berlangsung di Etihad. Kita mengharapkan gol-gol banyak yang akan muncul di sini dan kita akan melihat siapa yang lebih buas di depan. Apakah Rashford yang kembali akan membuat gol terus karena rentetan gol dia terus dari pertandingan ke pertandingan dalam 6 laga terakhir. Ini luar biasa. Dan MU dalam 10 pertandingan terakhir hanya 1 kali kalah. Bahkan di semua kompetisi dalam 8 pertandingan terakhir mereka tidak kalah. Ini mereka menjadi ancaman serius buat Manchester City. Dan mereka bisa mengalahkan City bermain di Old Trafford. Kita nantikan bersama-sama duel yang seru yang juga nantinya saya akan diundang untuk membicarakan di live reaction nobar di R66. Anda juga bisa menyaksikannya. Ada banyak giveaway yang akan diberikan oleh R66 dalam live reaction nobar. Di sana MU menghadapi City. Saya akan bersama dengan Nola dan juga dengan Pras Teguh. Kita bertiga akan membawakan acara di duel seru malam Minggu atau Sabtu malam ini. Terima kasih banyak untuk W88 yang sudah bersama dengan channel YouTube Bung Ropan. W88 inilah official partner dari klub Fulham dan juga Argentina yang menjadi juara di Qatar. Terima kasih juga untuk Astra Credit Company ACC, juga ada Binter, jagonya pompa air, dan Resto Delis. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.